Upgrade komputer hardware. Motherboard upgrade. Pentingnya pembaruan komputer. Perubahan persyaratan pengguna. Paket perangkat lunak yang ditingkatkan memerlukan perangkat keras baru. Perangkat keras baru menawarkan kinerja yang ditingkatkan. Komputer dan perubahan komponen. Efektivitas dan biaya peningkatan. Jika Anda memperbarui atau mengganti motherboard, pertimbangkan kemungkinan Anda harus mengganti komponen lain termasuk CPU, heatsink, dan rakitan kipas serta RAM. Motherboard baru juga harus pas dengan casing komputer lama dan catu dayanya harus mendukungnya. Saat memperbarui motherboard, mulailah dengan memindahkan CPU, heatsink, dan rakitan kipas ke motherboard baru jika akan digunakan kembali. Komponen-komponen ini jauh lebih mudah digunakan jika berada di luar casing. Bekerjalah di atas alas antistatis dan kenakan sarung tangan antistatis atau gelang antistatis untuk menghindari kerusakan CPU. Jika motherboard baru membutuhkan CPU dan RAM yang berbeda, pasanglah keduanya saat itu juga. Bersihkan senyawa thermal dari CPU dan heatsink. Ingatlah untuk mengoleskan kembali senyawa thermal di antara CPU dan heatsink. Langkah-langkah untuk mengupgrade motherboard. Sebelum memulai peningkatan, pastikan Anda tahu di mana dan bagaimana semua komponen terhubung. Selalu buat catatan di jurnal untuk mencatat bagaimana komputer Anda saat dikonfigurasi. Cara cepatnya adalah dengan menggunakan ponsel dan mengambil foto-foto komponen penting seperti bagaimana komponen-komponen terhubung ke motherboard. Foto-foto ini mungkin akan sangat membantu saat merakit ulang. Untuk mengupgrade motherboard dari casing komputer, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Catat cara pemasangan catu daya, kipas casing, LED casing, dan tombol casing ke motherboard lama. 2. Lepaskan kabel dari motherboard lama. 3. Lepaskan kartu ekspansi dari casing. Keluarkan setiap kartu ekspansi dan letakkan di dalam kantong antistatis atau di atas alas antistatis. 4. Perhatikan dengan saksama bagaimana motherboard lama terpasang pada casing. Beberapa skrup pemasangan berfungsi sebagai penopang, sementara beberapa lainnya mungkin berfungsi sebagai koneksi grounding yang penting antara motherboard dan casing. Khususnya perhatikan skrup dan penyangga yang non-logam karena dapat berupa isolator. Mengganti skrup dan penyangga insulasi dengan perangkat keras logam yang menghantarkan listrik dapat merusak komponen kelistrikan. 5. Lepaskan motherboard lama dari casing. 6. Periksa motherboard baru dan identifikasi di mana semua konektor berada seperti daya, SATA, kipas, USB audio, konektor panel depan, dan lainnya. 7. Periksa pelindung I/O yang terletak di bagian belakang casing komputer. Ganti pelindung I/O lama dengan pelindung I/O yang disertakan dengan motherboard baru. 8. Masukkan dan kencangkan motherboard ke dalam casing. Pastikan untuk membaca paduan penggunaan prosedur casing dan motherboard. Gunakan jenis skrup yang tepat. Jangan mengganti skrup berulir dengan skrup logam self-tapping, karena akan merusak lubang skrup berulir dan mungkin tidak aman. Pastikan skrup berulir memiliki panjang yang tepat dan jumlah ulir per inci yang sama. Jika ulirnya tepat, skrup akan mudah terpasang. Jika Anda memaksakan skrup agar terpasang, Anda dapat merusak lubang berulir dan motherboard tidak akan terpasang dengan aman. Menggunakan skrup yang salah juga dapat menghasilkan serpihan logam yang dapat menyebabkan korsleting. 9. Selanjutnya, sambungkan catu daya, kipas casing, LED casing, panel depan, dan kabel lain yang diperlukan. Jika konektor daya ATX berukuran berbeda, beberapa memiliki pin lebih banyak daripada yang lain. Anda mungkin perlu menggunakan adaptor. Lihat dokumentasi motherboard untuk mengetahui tata letak koneksi ini. Setelah motherboard baru terpasang dan kabel tersambung, pasang dan kencangkan kartu ekspansi. Sekarang saatnya memeriksa pekerjaan Anda. Pastikan tidak ada bagian yang longgar atau kabel yang tidak tersambung. Hubungkan keyboard, mouse, monitor, dan daya. Jika terdeteksi masalah, segera matikan daya.
CPU upgrade. Salah satu cara untuk meningkatkan daya komputer adalah dengan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Anda dapat melakukannya dengan meningkatkan CPU, namun CPU harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam gambar. CPU baru mungkin memerlukan rakitan heatsink dan kipas yang berbeda. Rakitan tersebut harus pas secara fisik dengan CPU dan kompatibel dengan soket CPU. Rakitan tersebut juga harus memadai untuk membuang panas dari CPU yang lebih cepat. Perhatian, Anda harus mengaplikasikan senyawa termal antara CPU baru dan rakitan unit pendingin dan kipas. Lihat pengaturan termal di BIOS untuk menentukan apakah ada masalah dengan CPU, unit pendingin, dan rakitan kipas. Aplikasi perangkat lunak pihak ketiga juga dapat melaporkan informasi suhu CPU dalam format yang mudah dibaca. Lihat dokumentasi pengguna motherboard atau CPU untuk memastikan apakah chip beroperasi pada rentang suhu yang tepat. Untuk memasang kipas tambahan di casing untuk membantu mendinginkan komputer, ikuti langkah berikut. 1. Sejajarkan kipas sehingga menghadap ke arah yang benar untuk menyedot udara masuk atau menghembuskan udara keluar. 2. Pasang kipas menggunakan lubang yang telah dibor pada casing kipas, biasanya dipasang di dekat bagian atas casing untuk menghembuskan udara panas keluar dan di dekat bagian bawah casing untuk memasukkan udara panas. Hindari memasang dua kipas yang berdekatan namun menggerakkan udara ke arah berlawanan. 3. Hubungkan kipas ke catu daya atau motherboard tergantung pada jenis colokan kipas casing. Persyaratan utama: CPU baru harus sesuai dengan soket CPU yang ada. CPU baru harus kompatibel dengan chipset motherboard. CPU baru harus beroperasi dengan motherboard dan catu daya yang ada. Upgrade perangkat penyimpanan. Alih-alih membeli komputer baru untuk mendapatkan kecepatan lebih tinggi dan ruang penyimpanan lebih besar, Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan hard drive tambahan. Ada beberapa alasan untuk memasang drive tambahan seperti yang tercantum pada gambar. Setelah memilih hard drive yang sesuai untuk komputer, ikuti panduan umum berikut selama instalasi. 1. Letakkan hard drive di tempat drive yang kosong, lalu kencangkan skru untuk menahan hard drive. 2. Hubungkan drive ke motherboard menggunakan kabel yang benar. 3. Pasangkan kabel daya ke drive. Alasan untuk drive baru: meningkatkan ruang penyimpanan, meningkatkan kecepatan hard drive, install sistem operasi kedua, simpan file swap system, memberikan toleransi kesalahan, cadangkan hard drive asli, peripheral upgrades. Perangkat peripheral perlu ditingkatkan secara berkala, misalnya jika perangkat berhenti beroperasi atau jika Anda ingin meningkatkan kinerja dan produktivitas, peningkatan mungkin diperlukan. Berikut adalah beberapa alasan untuk mengupgrade keyboard atau mouse. Ubah keyboard dan mouse Anda menjadi desain ergonomis seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Perangkat ergonomis dirancang agar lebih nyaman digunakan dan membantu mencegah cedera akibat gerakan berulang. Konfigurasikan ulang papan ketik untuk mengakomodasi tugas khusus, seperti mengetik dalam bahasa kedua dengan karakter tambahan, untuk mengakomodasi pengguna penyandang disabilitas. Namun terkadang peningkatan tidak dapat dilakukan menggunakan slot atau soket ekspansi yang ada. Dalam hal ini Anda mungkin dapat melakukan peningkatan menggunakan koneksi USB. Jika komputer tidak memiliki koneksi USB tambahan, Anda harus memasang kartu adaptor USB atau membeli hub USB seperti yang ditunjukkan di gambar. Power supply upgrade. Memperbarui perangkat keras komputer Anda memungkinkan besar juga akan mengubah kebutuhan dayanya. Jika demikian, Anda mungkin perlu memperbarui catu daya. Anda dapat menemukan kalkulator di internet untuk membantu Anda menentukan apakah Anda perlu memperbarui catu daya. Cari kalkulator watt catu daya.
Selain peningkatan daya, komputer mungkin dapat memiliki dua catu daya. Satu catu daya berfungsi sebagai catu daya cadangan jika terjadi kegagalan. Motherboard khusus harus digunakan untuk memanfaatkan konfigurasi ini. Konfigurasi ini jarang ditemukan pada komputer desktop. Konfigurasi ini lebih umum digunakan pada server. Hal ini memungkinkan kedua catu daya dapat ditukar secara panas, hot swappable. Catu daya yang rusak dapat diganti tanpa kehilangan daya ke komputer.